Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Videonya jadi trending, banyak yang nyuruh saya bacain. Ini adalah kartu-kartu untuk NZ dan Dikta. Kalau kalian kebetulan tinggal di Goa, nggak ada TV, oke, NZ ini ada di Net TV dan Dikta ini adalah salah satu vokalis dari Yofi and Nuno. Dan mereka berdua ini dikabarkan berteman, tapi kayaknya salah satunya menaruh hati ke yang lain. Apakah yang satunya juga, kita nggak pernah tahu. Tapi in case kalian juga lupa, Dikta ini siapa? Dikta ini adalah mantannya Chef Renata. Bahkan sebelum Chef Renata ini terkenal, 5 tahun yang lalu saat Dikta ini di interview, Chef Renata baru jadian sama Dikta ini tadi. Dan belum ada Master Chef, belum ada harta tahta Renata, belum seperti sekarang ini. Tapi yuk kita bacakan, karena di video yang jadi trending ini di situ tuh kalian nonton deh, di Kui Entertainment, konten-kontennya juga seru dan asik. Kalian harus nonton dan subscribe juga. Di situ tuh ada satu cerita di mana si Dikta ini disuruh nyeritain tentang saat dia itu lagi PDKT ke satu cewek. Nah, dia cerita tapi nggak ngomong ini ceweknya siapa. Tapi di ending kamera mau pindah ke NZ dan saya yang nggak ngikutin dari awal. Ini yang diceritain itu dong dari tadi. Ngerti nggak? Kayak nonton sesuatu yang ini seru banget gitu. 46 menit kayak rasanya sebentar, gara-gara ini ceritanya tuh seru. Dan saya pikir itu si Dikta ini cowok yang ya kalau lihat kan parasnya cantik gitu, manis kayak cewek. Dan lagunya mendayu-dayu, lagunya Mas Yofi kan begitu semua tuh. Saya dari dulu sejak SMA juga dengerin Kahitna. Ternyata saya salah. Si Dikta ini cowoknya asik, dan kayaknya kalau dilihat dari obrolannya nih cowok gaul yang ya dia tuh banyak piknik lah, intinya seperti itu. Nah, NZ sendiri yang dicitrakan sebagai cewek yang suka kayak Nikta Gina dulu, ini di situ pun juga terasa asik dan chemistry-nya kena. Nah, apakah mereka berdua ini memang cocok? Apakah mereka ini akan together till jannah, atau togethernya as a friend, atau as kita langsung lihat. Sebelum saya mulai, silahkan subscribe dulu, like dan nyalakan tombol loncengnya. Yang pertama, kalau dilihat dari video itu dan saya bacakan di sini, ini kelihatan banget kalau sebenarnya ya si Dikta ini naksir, karena gesturnya itu kelihatan banget. Sesama cowok saya tahu kalau tangannya ditaruh belakang itu kayak mau nyembunyiin sesuatu. Loh, tapi dia kan duduk terus karena jangkung, takut? Enggak lah, dia bisa jongkok atau bisa condong ke depan atau apapun. Tapi kalau dilihat dari sini ada sesuatu yang ingin disembunyikan, dan kayaknya dia nggak mau terus terang sama perasaannya. Tapi di situ sebisa mungkin dia kayak berusaha untuk mengungkapkan, kayak orang yang jaim tapi pengen ngomong, kayak Billy ditinggal Amanda. Kayak begitulah kalau saya pikir. Nah, ini yang saya pikir tuh kelihatan banget saat tangan di belakang dan melakukan itu tadi tuh, dia berusaha untuk menahan biar nggak keceplosan ngomong sesuatu yang akan ternyata kan terus nanti dicengin kayak begitu. Ini kejadian, dan kalian pun pasti sering kan digituin sama teman-teman atau melihat teman kalian begitu. Nah, kalau ini yang terjadi berarti dia jelas-jelas jatuh hati sama kamu. Nah, kalau saya pikir ini salah satu yang jelas menunjukkan kalau si Dikta ini jatuh hati sama si NZ ini tadi. Dan kalau dari NZ-nya sendiri, walaupun dia kelihatan juga menutupi, tapi ada yang kebuka-buka dikit saat dia tuh duduknya condong. Cewek itu kalau dia nggak punya perasaan apa-apa, nggak akan nyaman, duduk nggak mau deketan. Jangan kan gitu, kayak kalau deketan kan kita bisa ngerasain panas badan gini kan, nggak akan mau. Cewek itu kayak punya satu lingkaran psikologis yang nggak akan diperbolehkan orang itu masuk kecuali dia punya perasaan nyaman sama perempuan itu. Beda dengan cowok. Kalau cowok bisa pura-pura nyaman sama cewek, sama cowok, sama yang diantaranya, itu bisa, karena cowok itu nggak harus melibatkan hormon yang ada di dalam tubuhnya untuk merasa nyaman. Kalau cewek pasti ngerasa begitu, bener kan? Nah, ini yang sebenarnya terjadi, dan saya lihat dia mulai nyaman-nyaman ini sama si Dikta. Jadi kalau ini diterusin, ini bisa banget, nggak cuma temenan, bisa lebih, jamin. Nah, dan kalau saya pikir dari sini, ini kelihatan banget pas mereka ini nongol bareng terus serasi gitu. Masa bajunya hitam, celananya warnanya beda, satu denim, satu lagi kaki, tapi sama-sama gombrang gitu. Terus pakai sepatunya ala Vans atau Converse kalau nggak salah ya. Dan itu kelihatan banget sama. Nah, coba apa yang akan menjelaskan ini? Masa mereka teleponan terus janjian pakai baju bareng? Nah, apa itu wardrobe? Kayaknya bukan wardrobe. Kalau wardrobe nggak akan se-matching itu dengan penampilannya dia. Jadi kalau saya pikir di sini, ini pertanda kalau mereka ini punya kedekatan chemistry atau satu kimiawi yang nggak cuman kayak temen gitu.
kamu kalau ketemu sama temen terus kemudian bareng chemistry-nya sama, kan tiba-tiba entah kenapa bajunya tuh sering matching gitu loh, ya kan? Yang ibu-ibu pengajian beda loh ya kalau itu ya, gara-gara memang kalau nggak bajunya sama dikucilin sama teman pengajiannya. Tapi di sini yang saya lihat ini mereka ini cocok satu sama lain, kayaknya memang chemistry-nya ada. Dan kalau saya pikir lagi di sini, ini tadi saya bilang itu orang pasti akan salah sangka karena casingnya si Dikta ini beda sama orangnya gitu. Casingnya ini memang casing Yovie Nuno, casing cowok manis yang kalau PDKT sama cewek itu pasti introvert dan sebagainya. Tapi ngelihat dia sekarang gondrong, mungkin karena jarang manggung ya, karena adanya pandemi ini lebih kelihatan. Ini kayaknya karakter aslinya si Dikta ini bukan yang dibentuk oleh Mas Yovie ini. Jadi kalau dilihat tadi, makanya kemarin pun jatuh cintanya sama Chef Renata. Karena kalau enggak kita lihat dia tuh sebenarnya jatuh cintanya sama kayak Tiara Andini. Nah, cewek-cewek yang manis-manis sopan kayak begitu. Enggak, bukan Chef Renata enggak sopan ya. Bukan, tapi kan tipikalnya Chef Renata itu cewek yang apa adanya gitu. Enggak suka jaim. Dengan tatonya, wajahnya kayak nggak pakai make up tapi tetap cantik gitu. Terus dia kalau bengong kan ya mukanya kayak judes gitu, tapi ya nggak berusaha untuk jaim. Dan lihat kalau cowoknya ini adalah Dikta, ini mantannya, mereka ini pernah bareng dan kemudian mereka pisah. Ini kalau saya pikir kok nggak cocok, tapi pas lihat kayak sering motor-motoran bareng, dia naik motor besar loh si Dikta ini tadi. Jadi kayak memang kita salah menyangka dan kayaknya Dikta ini memang menyukai jenis cewek-cewek yang memang nggak cuma cantik tapi dia itu harus apa adanya. Dan Enzi ini cocok banget. Enzi ini tipikal cewek yang nggak apa adanya, ketawa yang ngakak aja kayak begitu, nggak harus jaim, nggak harus kayak ditahan, duduknya juga semau dia, dan kayaknya memang cocok chemistry-nya. Dan kalau saya lihat lagi di sini, jelas Enzi di sini ikut salting juga. Jadi nggak cuman si Dikta yang salting, Enzi pun semakin ke belakang ini semakin salting. Kelihatan banget kakinya disilang, nunjukin kalau nggak pengen nunjukin sesuatu, ada sesuatu yang kayak dijaga dari yang dia itu lugas sampai terus kemudian jaim. Dan kayaknya sih waktu ditanya masalah lu dulu kan dianggap ngelamar gue. Lah gue emang ngelamar lu. Terus kalian nonton deh di Kui Entertainment, lagi trending, jangan ketinggalan. Ini kelihatan banget kalau mereka berdua ini ya memang cocok. Dan kayak kita tuh happy lihat sesuatu yang malu-malu, tapi kita tahu mereka berdua ini saling menyukai gitu. Jadi ingat waktu muda dulu ya. Jadi kalau saya lihat di sini, dan kalau ini saya pikir sebenarnya sih ini sebenarnya sudah, ya itu tadi, Chef Bin Love. Tapi ini memang belum kejadian karena Enzi-nya ini terlalu cuek. Chef Renata tuh cuek. Dan waktu itu saya pikir Dikta itu akhirnya mendekati. Walaupun saya ingat ada satu cerita di mana Chef Renata ini temennya Vidi Aldiano. Waktu si Dikta ini mau PDKT ke Renata, si Vidi ini nggak ngasih kontaknya, jadi sempat nggak setuju. Tapi akhirnya mereka jalan bareng. Ya walaupun ketidaksetujuannya mungkin terbukti dengan akhirnya mereka putus. Tapi apapun itu kayak yang ya akhirnya sih memang harus si Diktanya yang bener-bener, karena memang tipikal cewek-cewek yang cuek yang nggak ya kalau mau langsung itu harus beneran dijelasin gitu loh. I love you, I need you, I miss you atau apapun, nggak dengan kode. Nah mungkin karena si Dikta ini kebanyakan bareng sama Mas Yovie, jadi hidupnya jadi penuh kode kayak lagu-lagunya itu tadi. Tapi kalau dia menjadi dirinya sendiri ya Simsa, saya pikir dia akan berani mengutarakan secara langsung dan terbuka karena memang udah kelihatan banget. Dan kalau memang salting seperti ini, saya pikir penghalang satu-satunya adalah Enzi ini masih ya dengerin teman-temannya. Kayak teman-temannya tuh kayak dari obrolan itu tuh kayak kok saya mendapatkan jangan-jangan si Enzi ini masih jangan sama Dikta lah, coba cari cowok yang lain atau apa. Tapi ya wajar ya kalau seperti itu kan, kayak tadi juga waktu Dikta sama si Vidi Aldiano. Dan kalau melihat ini harusnya Dikta lebih menunjukkan jati dirinya. Kalau dia menunjukkan dirinya sebagai cowok yang macho dan bener-bener ya kayak teman-temannya si Enzi ini kan cowok-cowok yang macho ya kalau diceritain itu. Harusnya ini akan cocok. Karakternya ini Dikta ini jadi kayak boyband Korea gitu. Kurus, tinggi, mukanya manis, mulus, terus rambutnya sekarang gondrong seperti itu. Mungkin harus agak sedikit bulky, terus tatoan juga. Tapi ini boleh dicoba, dan ketegasan itu memang harus diberikan kalau memang hubungan ini akan
satukan. Dan ketegasan ini harus saat ini juga. Kalau di tahun ini saya pikir sih ini akan berakhir di sesuatu yang lebih positif lagi. Nggak cuma teman. Dan kalau mereka ternyata nggak cuma temenan, apa yang terjadi? Cocok kok. Ada pernikahan untuk mereka. Dan arah mereka ini sebenarnya sama. Saling melengkapi dan lebih cocok dibandingkan Renata. Jadi kalau saya pikir ini sebenarnya jodoh antara mereka berdua. Dan kalau ada yang doain ini lebih daripada sahabat, saya sih setuju. Karena mereka berdua ini punya chemistry untuk menuju ke sana. Walaupun saya bilang kalau tadi kan saya bilang kalau sama-sama cuek, tapi Renata dan Enzi ini memang beda tipe. Dan kalau dilihat dari si Dikta ini yang seorang adventurer karena naik motor besar dan sebagainya, dia ini kayaknya itu tadi akan cocok kalau seandainya dia merubah tipenya sekarang untuk si yang berikutnya ini. Walaupun sama-sama cuek, tapi memiliki satu taste-nya beda antara Renata dan Enzi. Kalau di foto ditunjukin aja, kalau misalkan kita jadi mertuanya itu kan agak beda, tapi ya bukan beda, agak beda. Dan ini adalah sesuatu yang memang dicari sepertinya sama Dikta. Jadi kalau saya pikir, apalagi lihat video yang sebelumnya 1 tahun yang lalu saat dipanggil ke depan terus dia nyanyi satu lagu itu. Tapi yuk kita tunggu berikutnya apa. Kalau saya yakin sih kalau mereka mau nerusin, mereka akan bisa bersama. Tapi itu nggak masalah karena mereka mau siapapun, Dikta akan bisa menemukan ceweknya. Dan kalaupun enggak, si Enzi juga akan menemukan cowoknya. Walaupun saya yakin mereka masih akan bisa bareng. Yang saya nggak yakin itu kalian. Nah, cowok yang kalian sekarang PDKT jangan-jangan lagi sama cewek lain. Atau kalian mempertanyakan pasangan kalian selingkuh atau enggak. Atau jangan-jangan ada sesuatu yang sedang direncanakan orang terhadap kalian. Yuk, biarkan kartu saya ini akan membuka. Silahkan telepon dan hubungi nomor di bawah ini. Tapi untuk kalian semua yang pengen tahu tentang percintaan kalian dan hanya pengen tahu saja dan sebagainya, silahkan buka. Karena ramalan-ramalan saya biasanya akan muncul di awal, tengah, dan akhir bulan. Kalian semua yang menantikan konten dari saya, jangan takut, jangan khawatir. Setiap hari akan naik konten ramalan. Konten-konten ini akan selalu ada dan bertambah nanti di saat Ramadan. Terima kasih sudah subscribe channel saya. Sampai jumpa di tayangan berikutnya. Salam.